Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara melakukan pengiriman naskah baru di jurnal pedagogi. Nah, untuk langkah yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman silahkan ini kan halaman yang tadi ya sudah berhasil untuk melakukan login ya melalui akun yang sudah kita daftarkan. Tampilannya nanti bisa seperti ini ya, atau nanti bisa juga kalau teman-teman mungkin sudah login baru begitu ya. Login baru mungkin di sini tampilannya akan seperti ini. Begitu ya. Tampilannya seperti ini untuk melihat ya. Kalau ingin mengirim naskah baru bisa klik di bagian kirim naskah baru di sini. Nah, namun teman-teman semuanya, sebelum ke sana ya, di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya yang pertama, kalau teman-teman belum terbiasa melakukan pengiriman naskah, maka yang pertama yang perlu teman-teman cari adalah template-nya. Begitu ya. Jadi template pastikan dicari terlebih dahulu. Nah, di sini artikel template yang sesuai itu adalah artikel template yang aktif linknya gitu ya. Jadi kalau link yang aktif adalah volume 21 nomor 2, maka saat ini sedang dilakukan progres pengiriman naskah atau pemrosesan naskah untuk edisi 21 nomor 2 tahun 2026. Nah, di sini teman-teman bisa unduh template-nya terlebih dahulu. Nah, setelah tampil seperti ini, teman-teman jangan langsung edit ya, atau minta akses, jangan ya. Langsung saja dilakukan file, kemudian klik download, kemudian menggunakan Microsoft Word, begitu. Nah, ketika sudah terdownload ya, teman-teman, artinya di situ teman-teman bisa mulai menyesuaikan terkait dengan isian template sesuai dengan hasil penelitian yang sudah teman-teman lakukan. Nah, di sini sudah ada instruksinya ya di setiap bagian. Itu silahkan bisa dicermati di setiap bagiannya sehingga harapannya itu bisa meminimalisir revisi, begitu. Nah, kita kembali ke bagian tadi ya, ke bagian dashboard teman-teman semuanya. Nah, di sini teman-teman semuanya ada bagian yang digunakan untuk melakukan new submission ya. Bisa diklik di sini. Nah, di sini ada perintah, ada guideline ya, ada petunjuk ya. Yang mana petunjuk ini teman-teman nanti bisa pahami ya. Dan di sini sederhana sih petunjuknya. Yang pertama untuk submission language. Nah, ini submissionnya mau menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya teman-teman ingin menggunakan bahasa Indonesia ya, maka gunakan pilih yang bahasa Indonesia. Kemudian masukkan di bagian title ya, alias judul. Nah, judul ini nanti bisa dimasukkan misalkan ya, pengaruh MBG ya. Ini hanya contoh saja ya, terhadap keterampilan menulis siswa sekolah dasar. Nah, di sini yang konjungsi ya, konjungsi ditulis non kapital, tapi yang non konjungsi atau kata penghubung maka gunakan huruf kapital di awal setiap kata. Nah, di sini sudah ada submission checklistnya. Jadi teman-teman sebelum checklist ya, sebelum melanjutkan ya, pastikan artikel teman-teman sudah memenuhi judulnya minimal 20 kata. Identitas penulisnya sudah ada, abstraknya dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sudah ada, pendahuluan, metode, hasil, simpulan, daftar pustaka, konfirmasi ya. Jadi di sini teman-teman wajib melakukan konfirmasi karena apa? Kalau artikel yang sudah disubmit kemudian tidak konfirmasi, maka nanti tidak akan diproses ya oleh editor kami. Kemudian file Word-nya, nah ini pastikan filenya Word ya, karena kemarin ada artikel yang submitnya itu tidak Word gitu ya, pakainya PDF. Nah, itu menyulitkan kami dalam melakukan layouting begitu. Maka di sini kalau sudah semuanya terpenuhi ya, maka di sini bisa klik yes, my submission meet all this requirement ya. Kemudian privacy consent ya, di sini pernyataan ya bahwa teman-teman setuju ya terkait dengan data yang dikumpulkan itu akan diserahkan kepada editor begitu. Kemudian klik centang.
Kemudian teman-teman bisa melakukan begin submission. Nah, di sini setelah teman-teman semuanya melakukan tadi ya pengisian ya, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan, kalau title sudah otomatis ya, kemudian menggunakan keyword. Nah, hati-hati dalam penggunaan keyword ya, karena keyword itu jangan di paste secara keseluruhan langsung gitu ya, tapi silahkan dimasukkan per kata kunci ya. Misalkan di sini kata kuncinya adalah MBG. Kemudian ada juga di tab ya teman-teman ya. Setelah itu adalah keterampilan menulis ya. Kemudian ada misalkan saya tambahkan sekolah dasar. Nah, di sini minimal kata kunci itu adalah 3. Kemudian maksimalnya itu adalah 5 ya. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan begitu ya. Kemudian abstrak ya, silahkan di sini. Abstrak itu panjangnya sekitar 250 kata. Nah, itu silahkan di copy dari artikelnya untuk ditempelkan di sini. Kemudian reference ini adalah daftar pustaka ya. Jadi daftar pustaka yang ada di artikel itu silahkan di copy ya, di copy gitu. Kemudian di paste di sini ya agar tampil ya. Nanti sekaligus itu membantu editor ya untuk mengidentifikasi apakah komponen referensinya itu sudah memenuhi standar atau belum. Nah, untuk referensi minimal di jurnal ini itu minimal adalah 25 artikel begitu ya, atau referensi. Kemudian diklik continue. Nah, di sini baru kita melakukan upload file ya teman-teman ya. Jadi bisa klik add file atau upload file sama saja. Kemudian dicari tadi artikelnya yang sudah masuk. Nah, ini template-nya tadi ya. Di rename boleh atau seperti itu saja juga boleh. Nah, setelah masuk di sini ya sudah terunggah, maka teman-teman harus memastikan ya jenis file yang diunggah ini apa. Apakah artikel teks, review instrument, kwitansi, proofread, letter of acceptance atau yang lainnya begitu ya. Untuk penulis rata-rata yang diunggah adalah artikel ya, artikel. Jadi kalau instrumen biasanya tidak ya, biasanya menggunakannya adalah artikel teks karena yang diunggah adalah artikel jurnalnya. Kemudian setelah dipilih, teman-teman klik continue ya. Nah, di sini adalah terkait dengan kontributor. Ini bagian penting ya bagi teman-teman yang ingin memasukkan pembimbingnya ke dalam jurnal ini begitu atau artikel ini, sehingga nanti pembimbingnya akan mendapatkan notifikasi melalui email yang sudah diberikan kan gitu ya. Maka di sini kalau teman-teman munculnya baru 1, silahkan ditambahkan sebanyak penulis yang ada di dalam artikel itu begitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa melakukan klik add contributor ya. Kemudian di sini misalkan given name-nya adalah misalkan adalah Gibran gitu ya. Gibran Raka Buming Raka. Nah, misalnya kayak gitu. Public name-nya dikosongi saja ya teman-teman ya. Emailnya misalkan adalah gibran@hotmail.com. Negaranya Indonesia. Pembaca URL kosongi saja. Kemudian nah di sini institutional name ya. Misalkan di sini institusionalnya mungkin sudah ada listnya ya. Nah, ini kami sangat rekomendasikan. Tapi kalau belum ada, maka teman-teman bisa memasukkan secara manual ya. Misalkan tadi Universitas Indonesia. Nah, misalkan dari UI ya. Nah, ini kalau sudah errornya seperti ini bagus ya teman-teman ya. Tapi kalau memang belum ada ya, maka nanti silahkan bisa dituliskan sendiri, misalkan Universitas Indonesia Raya, misalnya seperti itu. Nah, ini yang belum ada errornya itu artinya dia di database OJS-nya atau jurnalnya itu memang belum ada ya. Jadi mungkin bisa diklik di sini. Nah, ini diketikkan ulang ya. Kalau sebisa mungkin sama ya, tetapi kalau ingin di bahasa Inggris kan juga silahkan ya. Kalau saya biasanya saya masukkan sama ya antara yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Setelah itu jangan lupa diklik add ya teman-teman, agar muncul sampai seperti ini ya, dan tidak ada tanda-tanda yang lain begitu ya. Kemudian contributor roles-nya ini adalah sebagai apa? Author atau translator. Kemudian kan di sini perannya ada banyak ya teman-teman ya. Mungkin ada yang berperannya hanya penulis atau sebagai penulis, atau dia hanya sebagai translator gitu. Nah, di sini wajib dicentang bagian publication list ya, agar nama dari kontributor yang ditambahkan itu muncul di dalam list jurnalnya. Kemudian klik save. Nah, di sini sudah muncul, dan ini silahkan diulangi beberapa kali ya sampai teman-teman memenuhi ya seluruh penulis yang sudah terlibat di dalam penulisan artikel jurnal ini. Setelah selesai klik continue. Nah, di sini ada comment for editor ya. Nah, ini mungkin ada pesan-pesan tersendiri ya, misalkan apa itu namanya, editor, sampaikan aja. Misalkan kalau bahasa Inggris kan gitu ya, dear editor gitu ya, saya sudah melakukan submit di jurnal pedagogi ya, misalkan saya sudah konfirmasi via WA ke editor jurnal. Nah, jika ada yang kurang sila atau editor dapat menghubungi kami di 08 berapa misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jadi ini untuk memudahkan ya. Nanti kalau teman-teman mungkin lupa tidak konfirmasi, tapi di dalam comment for editornya ini sudah ada nomor teman-teman, maka kami akan lebih mudah ya mengkonfirmasi. Misalkan artikelnya ada yang kurang, atau mungkin artikelnya masih belum sesuai. Nah, itu kami akan kontak melalui nomor ini. Gitu ya. Nah, kemudian klik continue. Nah, di sini sudah tergenerate ya, dicek lagi apakah ada masukan atau isian yang kurang ya. Kalau ada yang kurang, nanti bisa langsung diklik ya kembali ya. Misalkan di bagian upload file ada yang perlu disesuaikan, di bagian detailsnya mau disesuaikan, itu bisa loncat-loncat ya teman-teman ya. Tapi kalau semuanya sudah dirasa aman ya, teman-teman bisa melakukan klik submit ya, agar artikelnya bisa segera di prosesnya. Nah, di sini prosesnya sudah selesai. Nah, seperti ini. Maka di sini teman-teman bisa mereview ya, review di submission ya, untuk melihat oh saya sudah selesai melakukan submit artikel. Nah, nanti progresnya akan bisa dilihat di sini ya. Apakah dia masuk ke dalam revision request ya, kemudian ada request revision submit dan seterusnya. Nanti bisa dipantau di sini. Begitu untuk tutorial bagaimana cara melakukan submit artikel ya di jurnal pedagogi. Semoga membantu ya. Dan nanti video selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan revisi ya ketika artikel kita Turnitin-nya mungkin belum memenuhi standar begitu. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.